Ya, baiklah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk metode yang namanya metode Newton-Raphson ya. Jadi ini adalah metode Newton-Raphson. Oke ya. Jadi berbeda dengan metode sebelumnya. Kalau pada metode Newton-Raphson ini kita itu, saya tuliskan di sini ya langkah-langkahnya. Kita itu yang pertama memanfaatkan gradien daripada garis singgung ya. Jadi kita memanfaatkan gradien dari garis singgung. Nah, kemudian yang kedua, kita menghitung perkiraan berikutnya itu dengan menggunakan suatu rumus ya. Jadi hitung perkiraan berikutnya dengan rumus ya. Dengan rumus perkiraan berikutnya berarti xi plus 1 xi plus 1 itu sama dengan xi ya, xi dikurangi f xi dibagi dengan f aksen xi ya. Nah, jadi ini adalah langkahnya ya. Jadi langkahnya daripada metode Newton-Raphson itu ini. Jadi yang pertama adalah kita memanfaatkan gradien dari garis singgung. Sebentar akan dijelaskan yang mana yang dimaksud. Kemudian yang kedua kita hitung perkiraan berikutnya atau nilai perkiraan berikut untuk iterasi berikutnya, atau kita sebut dengan xi plus 1 itu dengan rumus ini ya. Jadi sebentar juga akan kita lihat dari mana sebenarnya asal daripada rumus ini ya. Nah, jadi contoh ya, sama juga persamaan sebelumnya yang fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 ya. Jadi persamaannya adalah fx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 ya. Nah, ini sama dengan yang metode-metode sebelumnya ya. Nah, kita mau misalnya kita mau mencari x daripada persamaan ini menggunakan metode Newton-Raphson ya. Nah, contoh misalnya kita punya grafik ya. Ini saya geser sedikit. Tunggu. Oke, ya, jadi ini adalah grafik ya. Jadi ini adalah sumbu y, kemudian ini adalah sumbu x, kemudian ada kurva yang menyinggung sumbu x ya di titik ini, yang mana ini menggambarkan titik inilah x nilai sebenarnya daripada x persamaan ini yang kita cari, misalnya seperti itu. Nah, langkah pertama adalah sebelum kita memanfaatkan ini gradien, kita tentukan dulu satu titik ya. Contoh misalnya satu titik itu misalnya di sini ya, di sini ini adalah xi ya, ini adalah xi, dimana
XI ini kalau kita tarik ke atas sampai kepada kurvanya ya, maka dia menyentuh di sini ya. Jadi ini adalah kurva ini adalah kurva fx ya. Kurva ini adalah kurva fx. Nah, kalau di sini ya xi titik xi ketika kita cari kita hubungkan ke kurva ini, maka ini menjadi fxi ya. Jadi ini adalah fxi. Nah, kemudian karena ini adalah fxi, maka kalau kita tarik ke sini ke sumbu y sini, maka dari sini ke bawah ini adalah fxi ya. Nah, oke. Nah, kemudian jadi ini adalah titik ini adalah, jadi titik ini adalah xi, fxi ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita memanfaatkan gradien dari garis singgung ya, sehingga gradien daripada fx ya itu adalah garis yang menyinggung kurva ini ya. Nah, gradien garis ya. Jadi kalau kita bikin nah, maka ini adalah maka garis merah ini adalah gradiennya ya, gradien daripada garis daripada kurva fx ya. Jadi ini adalah gradien atau kemiringan ya, atau kemiringan atau f aksen x ya. Jadi ini adalah gradien daripada kurva atau garis fx ya. Nah, ini. Nah, sehingga di sini muncul suatu titik ya, suatu titik yang mana disebut dengan nilai perkiraan kita, yaitu xi plus 1 ya. Nah, di titik singgung daripada gradien ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat gradien ini kemudian dia membentuk suatu segitiga ya. Ini ada segitiga yang terbentuk nih ya. Ini segitiga yang terbentuk. Kalau segitiga ini kita pindahkan ke sini, nah ini ya segitiga ini, maka di sini adalah fxi, kemudian alas segitiga ini adalah sumbu y sama dengan 0 ya. Nah, ini sumbu y sama dengan 0. Kemudian yang di bawah ini adalah xi, kemudian yang ini adalah xi plus 1. Nah, ini ya. Nah, yang miring ini adalah garis merah ini ya, yang mana adalah gradien. Nah, gradien ya, yang garis merah ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau hitung tunggu sebentar.
Nah, kalau misalnya kita mau hitung turunannya ya, atau gradien daripada segitiga ini ya, maka ini kita hitung, atau f aksen x itu sama dengan ini ya, ini dikurangi ini, f xi dikurangi 0 ya, karena dia berada di sumbu y sama dengan 0 ya, di sini alasnya ini dibagi dengan delta ini ya, dibagi dengan xi dikurangi xi plus 1 ya. Nah ini. Nah, apa namanya? Jadi fx ini fxi ya, fxi, f aksen xi ya. Nah, jadi kalau pada kalau kita mau menghitung xi plus 1 atau nilai perkiraan berikutnya ya, nah, maka dari rumus ini kemudian muncullah rumus ini ya, terciptalah rumus yang di dalam kotak biru ini ya. Jadi xi plus 1-nya dikasih ke sebelah kiri dan kemudian di arrange sehingga muncullah rumus tadi yang kita tulis pertama di dalam kotak biru ini, di mana xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi f xi, yang mana f xi ini adalah persamaan ini ya. Nah, persamaan ini kemudian dibagi dengan f aksen xi atau turunannya ya. Jadi ini f aksen xi ini adalah turunan daripada fx ya. Jadi kalau turunan daripada fx itu, maka f aksen x itu sama dengan apa ya. Jadi di dalam metode Newton-Raphson satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita harus mencari turunan daripada persamaan tersebut ketika kita menggunakan metode Newton-Raphson ya. Jadi metode Newton-Raphson ini cukup sering digunakan di dalam menentukan akar persamaan ya. Jadi lebih banyak digunakan oleh orang-orang ya, karena ini lebih efisien lagi dibandingkan dengan dua metode sebelumnya yang sudah pernah kita bahas ya. Nah, jadi ini ya, jadi f aksen xi itu adalah turunan. Jadi syaratnya adalah kita harus mencari dulu turunan daripada fx-nya ya. Nah, sebentar kita lanjutkan ya, kita masih mau lanjutkan, sebentar kita lanjutkan.